banyak tanaman di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai dan relatif masyarakat saat ini banyak yang tidak mengetahui kegunaannya dan dianggap gulma sebagai yang harus dibasmi, dibuang begitu saja, padahal kaya manfaat dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah tanaman melinjo. Melinjo atau belinjo, nama latinnya Genetum naimonlin, adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka atau gimnospermi berbentuk pohon yang berasal dari Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama maninjo dalam bahasa Makassar, kulang dalam bahasa Selayar, belinjo, melinjo dalam bahasa Jawa, tangkil dalam bahasa Sunda, atau bago dalam bahasa Melayu, dan dalam bahasa Tagalog, holet dalam bahasa Kamboja, bidau dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu, mulienji dalam bahasa Aceh, bulen dalam bahasa Banggai, dan poyade dalam bahasa Mi. Pohon melinjo banyak ditanam di pekarangan rumah warga di pedesaan. Masyarakat banyak yang menanam pohon melinjo untuk mengambil buahnya, sebab buahnya dapat diolah menjadi kudapan keripik yang cukup populer di masyarakat, yaitu keripik emping. Selain dijadikan keripik, daun dan batangnya juga bermanfaat untuk masyarakat. Tidak heran jika tanaman ini cukup digemari di Indonesia, banyak masyarakat sengaja menanam pohon melinjo untuk meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Sekali panen saja, tanaman tropis satu ini dapat menghasilkan buah sebanyak 1 kuintal. Kulit melinjo dapat diolah menjadi masakan, seperti sayur asem, ditumis dengan ikan teri dan irisan cabai, atau dibuat menjadi keripik. Kulit melinjo juga dapat diolah menjadi obat herbal atau jamu. Tanaman melinjo tergolong dalam kelas Dicotyledonea, yaitu tanaman biji berkeping 2. Meskipun menghasilkan buah, tanaman ini tidak dapat menghasilkan bunga. Pohon melinjo saat dewasa dapat tumbuh setinggi 25–30 meter dan dapat mencapai usia hingga 100 tahun lebih. Sementara itu, melinjo merupakan tanaman dengan biji yang terbuka, yaitu bijinya terbungkus langsung oleh kulit luar. Di dalam buah melinjo terdapat biji yang juga bisa diolah menjadi keripik. Biji melinjo terbungkus oleh 3 lapisan kulit, yaitu lapisan pertama kulit luar yang lunak, berwarna hijau saat belum matang dan merah jika sudah matang. Lapisan kedua yaitu agak keras berwarna coklat muda. Dan lapisan ketiga berupa kulit tipis. Bagian yang sering diolah yaitu bijinya yang berada di bawah lapisan kulit ketiga. Rata-rata masyarakat mengolahnya menjadi keripik melinjo. Keripik tersebut berasal dari biji melinjo yang ditumbuk menjadi pipih lalu digoreng. Dari biji geser ke daun pohon melinjo yang berbentuk oval, menjarong. Saat muda daunnya berwarna hijau muda dan berwarna kecoklatan saat sudah tua.
Daun melinjo juga dapat dikonsumsi. Masyarakat acapkali mengambil daun melinjo yang masih muda untuk dimasak sebagai tumis atau lodeh. Pohon melinjo sejatinya memiliki ukuran yang sangat besar. Batangnya memiliki diameter sebesar 10–20 cm. Ciri dari batang melinjo adalah monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas dan lebih besar dan panjang dibandingkan dengan batang cabang. Batang melinjo dapat juga digunakan sebagai bahan untuk membuat mebel. Biji buah melinjo mengandung protein, lemak, pati, flavonoid, dan resveratrol polifenol, serta antioksidan. Antioksidan berguna sebagai zat menangkal radikal bebas yang dapat menjadi kanker pada tubuh. Namun, mengonsumsi buah melinjo terlalu banyak, terutama bijinya, dapat mengakibatkan asam urat karena terdapat juga kandungan purin pada biji melinjo. Lain halnya dengan kulit melinjo yang mengandung asam askorbat, tokoferol, dan polifenol, kalsium, dan fosfor, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin A, kalsium dan fosfor, berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Sementara vitamin A, B1, dan C berguna untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan pembentukan energi. Selain biji dan kulitnya yang berkhasiat, daun melinjo juga mengandung zat antioksidan. Berdasarkan penelitian dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, kadar antioksidan pada tanaman melinjo paling banyak ditemukan pada daunnya, yaitu sebanyak 5,97%. Peran zat flavonoid, antioksidan pada daun melinjo, dapat menstabilkan gula darah serta mengontrol diabetes. Masyarakat umumnya mengolah daun melinjo yang masih muda untuk dijadikan hidangan sayur asem. Tanaman melinjo pada dasarnya dapat tumbuh di dataran rendah hingga pegunungan pada ketinggian 0–1.200 meter dpl. Selain itu, tanaman melinjo juga dapat tumbuh pada tanah liat, berpasir maupun berkapur. Pohon ini tidak bisa tumbuh di tanah yang tergenang serta berkadar asam yang tinggi. Perbanyakan tanaman melinjo bisa dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Cara generatif bisa dilakukan dengan cara persemaian biji, dan cara vegetatif bisa dilakukan dengan stek dan okulasi. Persiapan lahan dapat dilakukan dengan cara membersihkan rerumputan pada area tanam. Dibajak, lalu dicangkul kembali. Pembuatan lubang tanam dapat menggali tanah dengan ukuran 60×60×75 cm. Pemberian pupuk kandang dapat diberikan dengan takaran 10 kg per lubang. Jika bibit sudah panjang mencapai 25–30 cm, maka dapat dipindahkan ke media tanam sebenarnya. Diusahakan untuk tanah pada tunas tetap menyatu pada akar saat dipindahkan ke media tanam baru. Pastikan untuk akar dapat tersebar ke segala arah. Periksa serabut-serabut akarnya. Jika ada yang ujung yang patah atau rusak, dapat dipotong. Setelah ditaruh ke lubang tanam, timbun bibit dengan tanah dan dipadatkan supaya tidak terjadi genangan air pada area tanam.
Penyiraman tanaman melinjo dilakukan sebanyak 2 kali sehari selama 2 minggu setelah ditanam. Setelah itu tanaman dapat disiram cukup sehari sekali. Pemberian pupuk bisa diberi dengan pupuk kandang selama 2 kali setiap tahunnya. Pemupukan dilakukan dengan menggali tanah sedalam 10-15 cm, mengelilingi daun terluar. Jangan lupa untuk melakukan penyiangan dengan mencabut rerumputan dan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman melinjo. Pohon melinjo dapat dipanen buahnya saat pohonnya telah berumur 5-6 tahun. Musim buah melinjo terjadi 2 kali dalam setahun pada bulan Mei-Juli dan Oktober-Desember. Sekian ulasan singkat tentang tanaman melinjo. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.